Selamat sore Pak Taslim. Selamat sore Pak Eko. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira sudah kerasan Pak di Tuban? Sudah. Wah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam acara PAD Cash, pendapatan asli daerah podcast Semarak, semangat raih kesuksesan UPT PBD Tuban. Kantor Bersama Samsat adalah lembaga yang sudah tidak asing lagi di mata masyarakat. Semua pasti sudah pernah mendengar mengenai Kantor Bersama Samsat. Tetapi masyarakat kita bersifat majemuk. Ada yang sudah memahami, ada yang setengah memahami, ada pula yang belum memahami. Meskipun ketiga-tiganya sudah pernah mendengar istilah Kantor Bersama Samsat. Untuk merefresh kembali apa itu Kantor Bersama Samsat, kemudian tupoksi, tugas pokok dan fungsi serta jenis layanan yang disediakan, pada kesempatan kali ini PAD Cash menghadirkan narasumber Bapak Taslim Esos selaku PDPP, pengelola data pelayanan perpajakan di Kantor Bersama Samsat Tuban. Selamat sore Pak Taslim. Selamat sore Pak Eko. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kira-kira sudah kerasan Pak di Tuban? Sudah. Wah iya. Sudah. Iya. Begini Bapak, masyarakat Jawa Timur khususnya warga Tuban ingin merefresh kembali mengenai apa itu Kantor Bersama Samsat, kemudian juga tupoksi, tugas pokok fungsinya, juga macam layanan yang disediakan oleh Kantor Bersama Samsat. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Eko. Apa itu Samsat? Adalah unit pelayanan dari Pemprov Jawa Timur, yaitu di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, bernama Kantor Bersama Samsat atau singkatannya KB Samsat, Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yaitu yang di dalamnya ditempati oleh 3 instansi, yaitu Polri, kita sendiri, dan Jasa Raja. Kita sendiri maksudnya dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Oh, berarti yang disebut Manunggal itu Manunggal, ada 3 instansi ya, di bawah satu atap ya Bapak ya? Betul. Oh begitu. Terus kemudian tugas dari Samsat itu sendiri apa Bapak? Tugas dan fungsinya yaitu kita dari Bapenda selaku pemungut pajak atau penerima pajak. Kemudian Polri selaku meregister kendaraan-kendaraan bermotor yang berkaitan dengan perpajakan ini. Kemudian Jasa Raharja yang menyediakan asuransinya, Pak. Asuransi kecelakaan ya, Bapak ya. Oh begitu. Terus kemudian begini Bapak, apakah selain Samsat induk itu Samsat juga memiliki cabang-cabang begitu? Atau unit-unit di bawahnya seperti itu mungkin? Iya betul. Masing-masing kantor bersamsat di Jawa Timur itu memiliki layanan unggulan. Namanya layanan unggulan, yaitu unit-unit pelayanan yang mendekatkan diri ke masyarakat. Misalnya di Kabupaten Tuban, Kantor Bersama Samsat menyediakan melayani di payment point namanya,
unit pelayanan payment point di 3 tempat. Satu di kantor Bank Jatim Rengel, kantor Bank Jatim Kecamatan Kerek, kemudian di kantor Kecamatan Jatirogo. Berarti ada 3 titik. Ada 3 titik. Kemudian 2 unit pelayanan Samsat mobil keliling. Oh, mobil ya, Pak. Mobil keliling, ya. Namanya keliling itu kemana-mana. Iya, Jadi iya. jadwalnya, Iya. tapi sudah terjadwal Oh, sudah terjadwal di beberapa titik strategis. Dari mulai hari Senin sampai Sabtu. Iya. Nah, di mana aja itu kita memiliki jadwal. Misalnya hari Senin kita Samsat keliling melayani standby di Tambak Boyo, Pasar Tambak Boyo. Yang satunya lagi di Pasar Pelumpang. Hari Selasa Pasar Tambak Boyo. Kemudian di Pertigaan Berangkal. Hari Rabunya di Pasar Singgahan. Satunya di Pasar Jenung. Hari Kamis di Pasar Singgahan dan Pasar Soko. Hari Jumatnya di Pasar Karangagung Palang dan Pertigaan Rembes. Kemudian hari Sabtu Pertigaan Campreng dan Pasar Pelumpang. Kemudian jadwalnya, jam pelayanannya yang payment point sama Samsat Indo jam 8 sampai jam 12. Hari Senin sampai Kamis. Jumatnya jam 8 sampai jam 11. Kemudian mobil keliling hari Senin sampai Jumat sampai Kamis jam 8 sampai jam 11. Kemudian hari Jumatnya sampai jam 10. Kembali lagi Sabtu jam 8 sampai jam 11 mobil keliling. Itu Pak Eko. Oh, begitu ya, Pak ya. Waktunya. Tadi sudah disebutkan mengenai payment point, ada 3 titik. Kemudian ada 2 juga Samsat keliling. Pemirsa jangan salah ya, jangan keliru. Samsat keliling itu pakai mobil, bukan pakai sepeda pancal. Betul. Jadi pakai mobil Samsat keliling. Itu tujuannya untuk supaya lebih dekat gitu, Pak. Lebih dekat dan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Masyarakat yang tinggal jauh dari Samsat Indo lebih mudah membayar pajak. Ya. Begitu ya, Pak. Di samping itu ada lagi tambahannya, yaitu di layanan Bundes, yaitu Badan Usaha Milik Desa. Oh, begitu. Kemudian di kantor pos. Kantor pos terdekat bisa dilakukan pembayaran pajak kendaraan. Kemudian di MPP. Apa itu, Bapak? Mall pelayanan publik yang disediakan Pemkab Tuban. Kemudian kita juga buka layanan di situ, berpartisipasi. Itu Pak Eko. Wah, ternyata banyak sekali ya ragam layanan yang disediakan oleh kantor bersama Samsat. Pemirsa, kalau bisa saya garis bawahi, tujuan diadakannya layanan unggulan, Bapak tadi istilahnya ya, Pak ya. Layanan unggulan adalah yang pertama tentu saja mendekatkan diri kepada masyarakat. Yang kedua, mempermudah masyarakat yang tinggal jauh dari Samsat Induk untuk melaksanakan pembayaran pajak. Dan yang ketiga, tentu saja kita ketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah itu adalah tulang punggung pendapatan asli daerah ya, Pak ya. Provinsi Jawa Timur. Diharapkan dengan adanya layanan unggulan itu dapat mempercepat penerimaan PAD begitu, Bapak. Betul. Ya, pendapatan asli daerah. Lalu begini, Bapak, ini sebetulnya saya mau ngomong tapi juga agak malu juga. Jadi beberapa waktu yang lalu, Pak, ya entah mungkin karena kesibukan saya begitu, namanya juga repot begitu.
Tidak sengaja begitu Bapak, memang tidak disengaja. Pajak kendaraan bermotor saya, sepeda motor Bapak, itu mati. Nah, saya tahunya dari anak saya Bapak. Pajak kendaraan bermotornya ini mati sepedanya. Belum diperpanjang di Samsat Tuban. Nah, begitu Bapak. Waduh, saya langsung bingung ini Pak. Karena saya berpikir bahwa, waduh, kalau mati sudah pasti akan terkena denda, kan begitu Pak. Sanksi administrasi, kan demikian pemirsa ya. Nah, tapi anak saya bilang begini, Papa enggak usah khawatir, di Samsat sekarang kan ada pemutihan, begitu. Loh, apa itu pemutihan? Nah, anak saya sendiri juga kelihatannya juga agak bingung-bingung gitu mau menjelaskan ke saya. Nah, mungkin pemirsa ada yang sama seperti saya, yang kebetulan kendaraan bermotornya mati, kebetulan di sini ada Bapak Taslim, dan ada informasi mengenai pemutihan. Mari kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Bagaimana Pak pemutihan itu Pak? Iya. Mati ini kendaraannya. Apa namanya? Sebenarnya kita itu sudah risih untuk telat bayar pajak. Wah begitu ya Pak. Waduh ini. Karena kena ini saya pemirsa. Karena berbagai layanan kita sediakan cukup memadai. Di samping tadi tempat-tempat yang kita dekatkan dengan masyarakat, tempat pelayanannya juga bisa dilakukan di rumah Pak Eko. Oh demikian Pak. Iya. Karena kok bisa gitu? Iya. Ya kita memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini. Oh ya. Begitu Pak. Di mana kita pegang HP, Android, kita bisa membuka aplikasi. Namanya Samsat, J-Connect, channel, semuanya berbasis HP Android. Kita tinggal membuka m-banking, bisa dilakukan dengan beberapa jenis perbankan, ada Bank Jatim, ada BTPN, ada Mandiri, bisa lewat BRI, macam-macam dan macam-macam. Kemudian juga di layanan kan ini kan sudah Alfamart, Indomaret juga berada di mana-mana. Iya. Merata. Iya, merata. Juga bisa dilakukan di situ. Bisa Pak. Dilakukan di situ. Waduh, luar biasa. Iya. Ini sebetulnya apa namanya yang tidak ada istilahnya sampai telat membayar pajak karena sudah beragam fasilitas pelayanan yang disediakan oleh kantor bersama Samsat. Iya. Berarti tinggal duduk manis di rumah tapi bisa membayar pajak kendaraan bermotor, demikian ya Pak. Tapi juga pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu gubernur kita yang tercinta Bu Hovifah, juga tidak menafikan kelupaan dan kelalaian. Iya, seperti saya tadi ya Pak. Iya. Karena kesibukan atau iya, betul, karena tugasnya yaitu memberikan kebijakan pemutihan. Pemutihan itu apa? Yaitu membebaskan denda pajak. Denda pajak. Jadi kita cukup bayar pokoknya saja. Pokoknya saja yang dibayar. Betul. Kemudian di samping itu bagi masyarakat pemilik kendaraan yang bukan atas namanya sendiri juga diberikan kemudahan, yaitu tidak dikenakan pajak balik nama. Jadi masyarakat yang masih memiliki kendaraan atas nama orang lain, segeralah untuk melakukan balik nama, karena hanya cukup bayar pajak aja, bayar balik namanya gratis digratiskan. Dan waktunya sebenarnya sudah lama Pak. Kita sudah sosialisasi di spanduk, radio, brosur dan lain-lain. Oh begitu. Ini malah sudah 2 periode. Wah 2 periode. Saya malah baru tahu ini Bapak. Iya. 2 periode. Pertama Maret sampai Juni. Kemudian diperpanjang lagi karena masih ada yang lupa katanya. Diberikan lagi Juli sampai September akhir. September. Berarti ini bulan September kira-kira berakhirnya nanti sampai tanggal berapa Bapak? Sampai akhir September. Berarti 30 September 2022. Ya, pemirsa, alhamdulillah ada pemutihan. Bagi pemirsa yang seperti saya, kendaraannya lupa, mati, atau kendaraan yang belum atas nama sendiri,
bisa segera melaksanakan pembayaran pajak, hanya membayar pajak pokoknya saja. Dendanya digratiskan ya Bapak ya oleh pemerintah ya. Betul, digratiskan. Terus bagi yang balik nama kendaraan second, bea balik namanya digratiskan, hanya cukup membayar pajaknya ya Bapak ya. Ya betul. Betul sekali. Silahkan masyarakat Jawa Timur, warga Tuban khususnya untuk memanfaatkan kesempatan yang emas ini, segera membayar pajak kendaraan bermotor yang kebetulan sudah lewat jatuh tempo, dan juga membalik namakan kendaraan bermotor yang belum atas nama sendiri supaya menjadi atas nama pribadi, begitu ya Bapak. Dan tidak usah nunggu lewat jatuh tempo Pak Eko. Begitu jadi, ya Bapak. Nanti juga akan diberikan penghargaan bagi yang taat pajak. Wah, membayar pajak sebelum jatuh tempo. Ini pemirsa yang dicari pemirsa. Iya. Soalnya kan begini Bapak. Masyarakat yang membayar pajak itu kan juga setiap tahun Bapak ya. Betul. Dan di antara masyarakat ini juga ada yang tidak pernah terlambat begitu. Betul. Artinya selalu taat, patuh membayar pajak bahkan sebelum jatuh tempo kan seperti itu. Nah, kira-kira reward atau apa ya, bingkisan atau gimana dari Samsat yang bisa kepada masyarakat taat pajak ini ya Bapak? Betul. Pemprov Jawa Timur selain memanfaatkan pendapatan pajak ini untuk pemerataan pembangunan di Jawa Timur, juga memberikan penghargaan untuk personality bagi warganya yang taat pajak. Apa itu? Yaitu berupa hadiah umroh atau tabungan tunai. Umroh pemirsa. Umroh. Nah ini yang saya tunggu. Akan diundi 3 periode. 3 kali periode. Yang dalam 1 tahun ya Bapak itu? Iya, dalam 1 tahun, jadi sekitar 46 orang yang akan mendapatkan hadiah itu. 46 orang wajib pajak yang taat pajak berkesempatan untuk mendapatkan reward dari pemerintah Provinsi Jawa Timur berupa hadiah umroh atau tabungan untuk 46 orang ya Bapak ya. Iya, kebetulan sudah 2 periode. Yang pertama 15 orang, yang kedua barusan ini 15 orang, dan alhamdulillah warga Tuban juga sering dapat. Iya. Warga Tuban sering dapat pemirsa. Iya. Berarti warga Tuban ini rata-rata juga taat pajak ini. Taat pajak betul. Iya. Ini terbukti. Alhamdulillah kita juga ini. Tuban ini sudah sampai dengan bulan ini sudah lebih dari 81%. Wah, penerimaannya. Pemirsa, luar biasa ini. Ini bulan September, Pak. Ini masih September tapi penerimaan PAD ya Bapak ya. Iya betul. Sudah sampai 81% pemirsa. Nah, itu tentunya juga tidak luput dari ini ya Bapak, kerja keras Bapak beserta jajaran dan juga masyarakat Tuban mungkin. Sambutan dari masyarakat Tuban juga Bapak ya. Taat pajak. Yang taat pajak, iya. Lalu bagaimana kalau ada yang, kan begini Bapak, masyarakat kita juga majemuk kembali ke tadi ya. Ada yang non muslim, tapi kebetulan yang bersangkutan dapat hadiah Bapak umroh. Nah ini bagaimana Pak? Tetap kita berikan berupa tabungan tunai senilai hadiah umroh tersebut. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Nah, jangan khawatir pemirsa. Hadiah atau reward bagi 46 wajib pajak yang taat pajak itu hadiah umroh. Kalau yang nerima non muslim itu akan diberikan senilai nominal hadiah umroh tersebut ya Bapak ya. Betul. Iya. Saya kira penjelasan pada sore hari ini. Sebentar Beko, saya mau nambahkan lagi. Ya, silakan. Mempertegas bahwa jenis layanan ini tidak serta-merta kita hanya mempermudah terima aja, enggak. Kita terus bisa seumpama kita tadi memanfaatkan HP atau teknologi ya, bayar di mana
mungkin Bapak Ibu atau ragu-ragu, ya nggak usah ragu. Dan sampai coba buktikan, bayar lewat aplikasi yang ada yang bisa dimiliki, pasti cepat, lancar, dan sah legal. Itu yang penting. Luar biasa pemirsa. Pemirsa sudah mendengar sendiri jaminan dari PDPP. Ya, pengelola data pelayanan perpajakan kantor bersama Tuban Bapak Taslim, ya, bahwa jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Silakan untuk membayar pajak di Samsat Induk maupun di layanan unggulan ya Bapak ya. Unggulan. Ya. Terima kasih Pak Taslim, saya kira juga waktu kita yang terbatas, jadi terpaksa kita harus pamit undur diri, ya begitu. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Bapak Taslim selaku PDPP, pengelola data pelayanan perpajakan di kantor bersama Samsat Tuban. Semoga acara PAD Cash, pendapatan asli daerah podcast Semarak, semangat raih kesuksesan pada kali ini dapat menambah wawasan kita semua dan menjadikan manfaat. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarak, semangat raih kesuksesan. Silakan. Ya.